kita. Lepaskan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang bekerja untuk menyelesaikan segala apapun yang akan kita hadapi di dalam kehidupan ini. Biar Tuhan memberikan kekuatan yang selalu baru bagi kita semua. Jangan keraskan hati kita, ucapkan dengan rasa syukur yang terindah untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Bawa semuanya, lepaskan semuanya. Tuhanlah yang menyelesaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah semua hati kami semua, biar selalu melekat hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi. Bawaku lebih dalam.
Bapa untuk meninggikan memuliakan nama Bapa. Kiranya Tuhan Engkau Allah Bapa yang bekerja atas kami Tuhan, dan biarlah Tuhan mulut kami Bapa selalu memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Tuhan, sekarang kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Bapa meninggikan memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kita semua yang siap memuji nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, kita semua bahagia hari ini, amin. Kita percaya kuasa Roh Kudus sudah bersama-sama dengan kita, amin. Kita akan satu pujian, Ku diberi kuasa. Haleluya. Haleluya.
bersuka cita pada pagi hari ini? Amin. Lambaikan tangannya, di tos kiri kanan. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, begitu besar kasih Allah buat kita semua. Amin. Ya, kita sudah bersuka cita, hatinya damai semua nggak hari ini? Amin. Amin. Puji Tuhan ya, pasti bersama Tuhan selalu damai sejahtera melekat buat kita semua. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan selalu menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Dan terang bagi jalan kita. Mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang baik Tuhan, kembali kami bersatu hati di dalam doa Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang akan kami terima Tuhan, yaitu firman-Mu Tuhan yang selalu menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui terang-Mu Tuhan yang terpancar di dalam kehidupan kami Tuhan, banyak jiwa terus dimenangkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga percaya Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Pakai terus hamba-Mu lebih luar biasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang ditaburkannya pada siang hari ini Tuhan, biarlah semua Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dan kemauan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami. Kami mau rasakan lebih lagi dalam pujian yang akan kami naikkan pada siang hari. Terima kasih. Pergi
menyelamatkan kami Tuhan. Kasih-Mu itu Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan, sehingga kami bebas Tuhan, kami merdeka oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini Tuhan kami ingin sharingkan firman-Mu Tuhan, kami ingin merenungkan kasih-Mu itu Tuhan dalam hidup kami. Biar Roh Kudus senantiasa mengurapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, mengurapi kami semua Tuhan, agar kami boleh mengerti kehendak Engkau dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini, dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mampukan Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan biar bekerja menjamah hati-hati, menjamah hati kami semua Bapa, agar firman-Mu Tuhan menjadi rema, boleh menjadi kekuatan, menjadi keselamatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, sekali lagi Tuhan, biar Roh-Mu Kudus Tuhan memberkati Tuhan umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara sudah merasa dibebaskan? Amin. Ya, firman Tuhan hari ini kita sharing ya. Santai aja saudara, saya juga belajar ya, sama-sama belajar firman Tuhan ya, kita belajar bersama supaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua ya. Baik, kita tema firman Tuhan hari ini jiwa yang terbelenggu. Nah, ini saudara ya. Jiwa itu saya lambangkan di sini ada hati. Jiwa, hati itu ada bagian dari jiwa saudara ya. Jiwa yang terbelenggu, apakah jiwa yang terbelenggu itu saudara? Saudara mungkin merasa hati yang mungkin peristiwa dulu ya mengikat diri saudara, peristiwa mungkin dulu kita tidak bisa melupakan. Nah, itu satu jiwa terikat saudara. Mungkin masa lalu itu membuat saudara ingat terus masa lalu yang kelam mungkin ya, yang saudara tidak merasakan damai sejahtera. Mungkin dosa yang dulu saudara ingat, itu masa lalu gak bisa dilepaskan oleh saudara, sehingga saudara akan merasa terintimidasi. Nah, itu adalah suatu jiwa yang terbelenggu. Nah, hari ini kita belajar saudara tentang jiwa terbelenggu dari bangsa Israel saudara ya. Kenapa bangsa Israel itu gagal saudara? Gagal untuk masuk ke tempat perjanjian yang ke tanah Kanaan itu. Karena pada saat mereka berjalan untuk ke Kanaan itu saudara ya, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka itu jiwanya masih terbelenggu. Ya, baik, kita baca firman Tuhan Nats Alkitabnya untuk selanjutnya kita baca dalam Keluaran 13 ayat 17-18. Demikian firman Tuhan. Kelihatan nggak saudara? Kelihatan ya? Kita baca bersama-sama ya, mungkin bersama-sama kita baca ya saudara ya, biar nggak ngantuk saudara ya. Berkonsentrasi semua ya. Ayat 17 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. 18. Tetapi Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberia dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Amin. Nah saudara, kenapa Tuhan itu membuat bangsa Mesir itu orang Israel itu kita keluar dari Mesir harus berjalan berputar saudara? Ya, di sini dikatakan saudara, jangan-jangan mereka menghadapi peperangan mereka akan menyesal mereka, karena ingatan mereka sekian lama mereka ini bangsa Israel hidup di Mesir kurang lebih 400 tahun saudara. Ingatan itu gak mungkin bisa lupa dengan begitu saja saudara. Dengan keindahan Mesir, dengan pada saat fasilitas Mesir, walaupun mereka itu pada saat itu sebagai budak saudara, tapi mereka tidak bisa melupakan dengan seenaknya apa ketika mereka keluar dari Mesir. Lupa Mesir itu enggak. Tuhan itu ingin memproses bangsa Israel ini ketika mereka berjalan ke tanah Kanaan. Tuhan gak mau secara instan saudara diberikan tanah Kanaan untuk bangsa Israel ini, tapi dalam proses. Nah, proses ini yang harus dijalani oleh bangsa Israel saudara. Ketika bangsa Israel harus jalan ke
tanah Kanaan itu sebenarnya ada jalan pintas, saudara. Dikatakan dalam ayat ini ada jalan pintas, saudara ya, jalan normal. Jadi nggak dibawa ke padang gurun, saudara. Ada jalan normal, jalan tidak melalui jalan gurun, padang gurun, jalan yang normal. Jalan begitu jalan terdekat melalui perjalanan melewati bangsa Filistin. Nah, sebenarnya jalannya cepat, saudara. Tapi Tuhan bikin berputar, ya dia harus melalui padang gurun, saudara. Nah, sebenarnya perjalanan bangsa Israel ini, saudara ya, kegagalan bangsa Israel itu gambaran orang Kristen zaman sekarang, saudara. Karena zaman sekarang, saudara, orang Kristen yang baru bertobat itu, sebelum bertobat mereka pasti mengalami suatu peristiwa-peristiwa yang saya nggak tahu saudara bertobat itu mengalami apa, mengenal Tuhan tuh mungkin ada yang dari lahir, ada yang mengenal Tuhan karena kuasa Tuhan, ada yang mengenal Tuhan karena dihajar sama Tuhan, ya, atau hal-hal lain. Nah, demikian bangsa Israel ini gambaran kita ketika kita bertobat, saudara. Kita bertobat itu sebelum kita dibaptis, saudara, pasti saudara mengalami apa? Pengenalan dulu sama Tuhan, ya. Kita dibawa oleh Tuhan supaya kita boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Kenapa pertobatan itu, baptisan itu diadakan tidak langsung dibaptis, harus ada pengenalan di pertobatan itu. Apa itu pertobatan? Nah, di sini bangsa Israel, saudara, mengalami proses dari Tuhan. Hal-hal yang tidak enak, saudara, dia harus berputar dulu lewati padang gurun. Dan bukan itu saja, saudara. Mereka harus melewati laut yang dinamakan Laut Teberau, yaitu ketika mereka itu harus menyeberang, ya. Padahal mereka itu tidak mengerti ketika mulai mentok di situ, mereka tidak mengerti, ya. Kenapa ini kok Tuhan membawa dia menyeberangi laut? Nah, dalam hal ini, saudara, makanya semua perjalanan bangsa Israel itu gambaran zaman sekarang, saudara. Ketika pertobatan orang Kristen itu, saudara, mereka harus dibaptis. Nah, ini gak bayangan zaman dulu, saudara. Sebenarnya berhubungan, saudara, dengan zaman sekarang. Semua perjanjian baru, perjanjian lama sama zaman sekarang berhubungan. Bangsa Israel ini dibaptis melewati laut. Dan demikian juga orang Kristen sekarang ketika bertobat harus dibaptis melalui air selam, ya. Nah, itu sebagai lambang. Nah, yang Tuhan inginkan, saudara, pertobatan sungguh-sungguh mengenal itu siapa Tuhan. Nah, kalau saudara mungkin ada yang tahu nggak kenapa bangsa Israel itu ada di Mesir, saudara? Sejarahnya tahu nggak, saudara? Ini secara singkat aja, saudara, ya, karena waktunya udah mepet banget ini. Bangsa Mesir itu waktu itu sangat berkuasa. Mesir itu diumpamakan dunia, saudara. Zaman sekarang ini Mesir itu ada di dunia, saudara, ya. Jadi Mesir itu satu kesenangan, semua ada di Mesir. Nah, sejarahnya, saudara tahu Bapak Abraham? Bapak Abraham itu mempunyai anak namanya siapa? Di sekolah minggu dulu nih. Siapa? Nah, anaknya siapa? Bapak Abraham? Siapa anaknya? Hah? Abraham itu punya anak namanya siapa? Ishak. Ishak itu mempunyai anak namanya siapa? Dia, ayo siapa yang tahu? Esau dan Yakub. Nah, Yakub ini mempunyai anak lagi berapa orang? 12. Salah satunya Israel. Yusuf, ya. Salah satunya Yusuf. Nah, Yusuf ini yang jadi tokoh penting ketika ke Mesir. Saudara tahu nggak cerita Yusuf ini, kan? Ya kan? Dibuang, dimasukin ke ke sumur, dijual pada orang Arab dan sampai ke Mesir, ya, ke Potifar, sampai jadi fitnah, masuk penjara, dan akhirnya menjadi penguasa, kan, di Mesir, kan. Sampai di Mesir itu dia berkembang biak, ya, bangsa Israel ini dari keluarga Yakub, ya, keluarga Yakub, keluarga mereka di Mesir sekian tahun, saudara, ya. Akhirnya bangsa Israel ini banyak, saudara, dari ratusan jadi jutaan, saudara. Dalam sekian tahun berkembanglah bangsa Israel ini menjadi bangsa yang besar di Mesir. Karena janji Tuhan ya, dan amin. Janjinya apa? Abraham akan dijadikan suatu bapak yang mempunyai banyak anak seperti bintang di langit. Nah, janjinya terbukti ketika di Mesir beranak cuculah bangsa Israel sedemikian rupa, ya, dan banyak bangsa Israel ini di Mesir. Nah, pada saat itu Firaun ini merasa
waduh, jangan-jangan kalau bangsa Mesir melebihi penduduknya, bangsa Israel melebihi penduduk Mesir, mereka akan memberontak. Nah, akhirnya Firaun ini mempunyai satu apa? Tindakan yang benar-benar kelewatan, saudara, benar-benar bukan apa, tidak terpuji banget, benar-benar istilahnya sadis, saudara. Dia perintahkan tentaranya untuk siapa? Membunuh bayi-bayi di Mesir. Pokok bayi yang baru lahir, bayi laki-laki khususnya, dibunuh, saudara. Nah, salah satunya ini, saudara, ya, imbasnya ini, Musa ini ketika itu juga luput dari pembunuhan karena diumpetin sama ibunya, si Yakobet ini. Nah, dibuanglah si Musa ini ketika 3 bulan, saudara ya, ketika 3 bulan diumpetin, dan ibunya berpikir nggak mungkin selamanya mengumpat karena suatu saat pasti ketemu. Akhirnya dibuang anak ini di Sungai Nil, dan kebenaran diketahui oleh siapa? Putri Firaun, ya. Nah, akhirnya putri Firaun ini mengangkat, dia bilang, ambil tuh apa itu? Oh, seorang bayinya imut-imut, saudara ya, mungkin kayak si Devo gitu ya, imut-imut. Oh, dia tahu, putri ini tahu bahwa tuh akan kalau papa ini akan dibunuh, tapi akhirnya dia senang sama anak ini. Nah, kebenaran waktu dibuang ke laut itu, si Miriam ini kakaknya si itu Musa ikutin, lalu disamperin lah si putri Firaun. Putri, anak ini kesian, mau disusuin nggak sama orang, cariin orang. Nah, dicariin lah orang, dan dibawa siapa, saudara? Ibunya sendiri. Jadi dikenalin sama putri Firaun nih buat nyusuin anak ini. Nah, ternyata Musa ini disusui oleh ibunya sendiri, saudara. Bukan itu aja, dikasih uang, dikasih upah, ya. Nah, itu emang jalan Tuhan, saudara ya, jalan Tuhan. Nah, itulah, maka ketika Musa sudah 40 tahun di Mesir, saudara, ketika dia mengetahui bahwa statusnya dia bukan orang Mesir, dia orang Israel. Ketika dia melihat bangsa Israel ini dianiaya oleh bangsa Mesir, dia marah. Ya, ketika kan bangsa Israel itu kerja rodi, ada di sabot, ada yang lagi makan, pokok sadis, saudara, mau kerja rodi itu nggak dapat upah, saudara ya, makan apa bebas memang. Nah, akhirnya marah si Musa ini lihat tentara yang kejam, akhirnya dipukul tentara ini, dan tentara ini malah mati, saudara, dikubur sama si Musa. Nah, saat itu orang Israel juga mengetahui bahwa Musa ini membunuh orang Mesir. Nah, akhirnya ketika itu Firaun tahu, akhirnya Musa pengen dibunuh oleh Firaun. Larilah Musa ke padang gurun, saudara, ketemu mertuanya siapa? Ada tahu nggak? Yitro, ya kan? Nah, akhirnya di situ dia menikah dengan anak Yitro. Dan di padang gurun itu dia berapa tahun, saudara? Di keluarga Yitro 40 tahun lagi, saudara-saudara. Ya, saudara bisa bayangin ya, 40 tahun dengan kesenangan di Mesir, ya. Dia senang hidup di Mesir dengan keadaan kemewahan yang ada, apa yang dia mau ada, semuanya ada, ya kan? Tidak kekurangan. Tetapi dia melarikan diri ke padang gurun, di situ jadi gembala, ya, jadi itunya si Yitro. 40 tahun, saudara. Kontradiksi sekali tuh, dari hidup yang berkelimpahan menjadi orang yang benar-benar jatuh, saudara. Dia tidak punya apa-apa, panas kepanasan, ya kan? Nggak ada makanan yang enak-enak, nggak seperti di Mesir. Dia ada pangeran, ya. Tapi di situ dia orang yang benar-benar jatuh, saudara, yang dari bawah. Tetapi Tuhan memproses Musa untuk menjadi nabinya, untuk membebaskan orang Israel. Nah, itu sejarahnya, saudara ya, singkatnya. Nah, ketika itu sejarahnya, jadi Israel ini di Mesir itu dijajah hampir kurang lebih 400 tahun, saudara ya. Dan ketika Tuhan bilang harus membebaskan bangsa Israel, Musa ini membebaskan bangsa Israel. Itu banyak alasan Musa tidak mau, tidak, dia menolak sebenarnya. Tetapi Tuhan tetap. Akhirnya dibawalah, singkatnya, keluarlah bangsa Israel dari Mesir dengan melalui berapa tulah, saudara? 10 tulah, saudara. Firaun ini dikerasin hati sama Tuhan. Udah dipakai macam-macam bencana, ya kan, dari belalang, dari air, dari darah, dari katak, dari apapun, dari nyamuk apa, semuanya, ya udah. Tapi mereka itu tidak, Firaun itu tidak mau melepaskan bangsa Israel.
Dan akhirnya orang Mesir ini melepaskan orang Israel ketika anak sulungnya mati, ya kan? Maka dilepaskan. Nah, itulah jadi perjalanan mereka ini ke tanah Kanaan melalui jalan yang memutar ini, prosesnya demikian saudara. Ya saudara, jadi pelajaran juga untuk kita, makanya dalam menghadapi kita keterpurukan kita saudara ya, itu namanya proses saudara. Ada waktunya saudara. Supaya kita mengenal Tuhan, siapa Tuhan. Kalau saudara tidak mengalami masalah, saudara mengalami kenyamanan terus, saudara nggak akan ada mujizat saudara. Nggak akan mengalami mujizat. Mujizat itu terjadi ketika waktu kita menghadapi masalah. Ya, kuasa Tuhan bekerja. Tidak ada kuasa Tuhan bekerja kalau kita dalam keadaan senang dan nyaman terus, ya kan? Kalau Musa pada saat itu di Mesir dalam keadaan senang aja, dia nggak ada tantangan, nggak ada, dia akan kegerakan untuk membebaskan bangsa Israel. Nah demikian juga hidup kita saudara. Jangan saudara putus asa ketika saudara hidup saat ini dalam kegagalan, dalam masalah, dalam hal apapun. Jangan jiwa saudara terbelenggu dengan masalah, ya. Jangan jiwa kamu terikat dengan keadaan yang sekarang yang keterpurukan saudara. Tapi bebaskan semua. Kita harus mengerti belajar dari bangsa Israel. Tuhan ingin memproses saudara ya. Baik, untuk next selanjutnya, untuk slide selanjutnya. Nah ini perjalanan bangsa Israel yang saya tadi bilang, ya kan, dia melewati padang gurun, melewati laut Teberau, ya kan, itu tanda lambang baptisan saudara, ya. Demikian juga ketika bertobat kita dibaptis oleh air. Nah perjalanan di bangsa Israel di padang gurun itu mengalami masalah. Demikian juga hidup kita mengalami masalah nggak? Mengalami masalah, ya kan. Bangsa Israel bukan enak-enak, tapi Tuhan itu berjalan di depan bangsa Israel. Waktu mereka berjalan, waktu malam hari dikasih tiang api, waktu siang hari ketika panas-panas di padang gurun dikasih tiang awan. Dan demikian juga hidup kita sebagai orang Kristen juga. Walaupun setiap saat kita mengalami permasalahan, dalam setiap saat kita mengalami suatu pergumulan, Tuhan ada di depan kita saudara. Ya, gak usah khawatir. Pokoknya berjalan sesuai dengan firman Tuhan dengan ketaatan saudara ya. Ya, next selanjutnya kita biar percepat saudara ya. Nah, disinilah kenapa bangsa Israel itu bisa jatuh saudara. Ini adalah unsur manusiawi saudara ya. Manusia itu punya kelemahan banyak sekali saudara ya. Salah satunya ini kelemahan dari kedagingannya saudara. Bangsa Israel itu adalah seorang suatu bangsa yang tegar tengkuk saudara, suatu bangsa yang tidak taat, suatu bangsa yang senang memberontak saudara, suatu bangsa yang sangat sifatnya tuh rakus, ya, dan itu yang maunya pertolongan Tuhan terus, tidak mau istilahnya itu mengenal Tuhan. Saudara bayangin saudara ya, kenapa Tuhan tuh memberikan jalan tuh ke laut Teberau, ya kan? Kalau sudah lihat sejarahnya itu Tuhan ingin menunjukkan kuasanya saudara ya. Terakhir kali itu kuasa yang besar itu Tuhan menunjukkan bangsa Israel, bangsa itu Tuhan sanggup membelah laut supaya diingat terus oleh anak cucu mereka. Jadi Tuhan sengaja menunjukkan kuasanya supaya mereka ingat terus kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Ternyata dalam perjalanan di padang gurun mereka lupa. Ketika mereka kekurangan air, mereka tuh lupa, ya kan? Padahal tuh tiang awan, tiang api masih ada. Mereka tuh waktu kehausan, mereka akhirnya masih terikat dengan apa? Mesir. Jiwanya masih terbelenggu dengan Mesir. Wah, enakan di Mesir. Walaupun saya kerja rodi, saya kerja keras itu kan, ya kan? Biarpun saya menderita di Mesir, tapi makanan cukup, air cukup. Tapi di padang gurun ini air nggak ada. Air ribut sama Musa. Nah, jadi jiwanya masih terikat oleh Mesir. Nah, hidup kita, pertobatan kita juga kalau kita masih ingat, ya kan, dengan dunia saudara ya. Kita ini masih ingat dalam kehidupan di dunia, maksudnya bukan di dunia, lu ingat apa? Kita bukan tidak di dunia, maksudnya perbuatan-perbuatan secara kedagingan kita dulu. Kalau kita masih ingat-ingat saudara, kita masih mau kembali saudara, itu tidak ubah seperti orang Mesir saudara. Jiwa saudara berarti masih terbelenggu, masih terikat.
Nah Tuhan mau jiwa kita dibebaskan saudara. Jangan sampai kita tuh tidak masuk ke tanah Kanaan, yaitu surga. Kalau zaman sekarang kita tidak masuk dalam kerajaan Allah saudara ya. Nah jadi itu gambaran orang Israel saudara, itu sekilas gambarannya. Nah kita yang firman Tuhan saya mau sampaikan tentang manusia kita ya. Baik, manusia saya bilang manusia terdiri atas 3, ya kan? Tubuh, jiwa, dan roh saudara ya. Saudara tahu ya kalau tubuh ini bisa, yang kemarin saya bilang bisa tua, bisa mati saudara ya. Dan jiwa itu, dalam jiwa itu ada pikiran saudara. Ada apa? Emosi, perasaan, ada juga kehendak, keinginan dalam jiwa. Nah hati itu tadi saya gambarkan adalah belahan jiwa saudara ya. Dan selain itu ada roh. Roh itu ada di dalam diri kita. Sebenarnya diri kita ada roh manusia saudara ya. Tapi roh itu yang dimaksud adalah Roh Kudus itu ada dalam hati roh manusia itu. Jadi saudara, ada 3 unsur dalam hidup manusia selain tubuh, jiwa, dan roh. Nah, yang saya ingin bahas saudara ialah jiwa saudara ya. Dimana jiwa ini sangat berperan yang menentukan hidup saudara. Hidup saudara bisa masuk dalam kerajaan Allah tidak, tergantung dari jiwa saudara. Kalau jiwa saudara mati saudara ya, saudara akan bisa hidup, bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, dari ini saya mau inikan jiwa ya. Coba next Kevin, kita tahu. Nah, tadi jiwa itu terdiri dari pikiran saudara, ya kan? Pikiran, jiwa itu dari pikiran. Nah, pikiran kalau dilihat dari gambar ini, itu pikirannya dijalankan dari otak semua, dari pikiran apa yang kita ingin lakukan dari pikiran saudara. Nah, pikiran ini saudara, kalau saudara berpikir keras, berpikir yang terus-terusan saudara, kalau berpikir, saudara punya pikiran, misalnya punya masalah, berpikir terus dari pagi sampai malam, pagi tidur mau dipikirin, makan dipikirin, pokok pikirin terus, lama-lama saudara akan stres saudara, dan stres, depresi, akhirnya akan menjadi gila, ya kan? Bisa juga orang jadi penyakit saudara dengan pikiran itu. Pikiran yang berlebihan saudara akan sakit saudara. Setelah saudara sakit saudara akan mati saudara, ya kan? Karena apa? Pikiran yang tidak berhenti mikirin terus ya, pikirannya keterikatan itu, keterikatan masalah, keterikatan dalam hal-hal apa yang beban kita pikirin terus. Nah itu bisa membahayakan jiwa. Ya tidak gampang saudara ya melepaskan pikiran itu saudara. Ya pikiran itu sebenarnya kan pikiran itu saudara ketiga unsur itu saudara, tubuh, jiwa, roh ini tidak bisa dipisahkan saudara. Tidak bisa dipisahkan, maksudnya tubuh itu sendiri, jiwa sendiri, roh sendiri, enggak. Itu menjadi satu kesatuan. Karena apa saudara? Ketika saat keinginan itu ingin saudara, itu kita ingin sesuatu nih, otomatis tuh pikiran kita jalan. Bagaimana caranya ya? Setelah pikiran jalan, oh udah ketemu jalan nih, lalu buat tindakan. Tindakan itu apa? Tubuh melakukan. Ya, jadi semuanya berkaitan semua saudara ya, tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi ada kaitan dengan pikiran, ya kan? Dari tubuh, kerja kita, ya kan? Semuanya berkaitan saudara. Nah, jadi pikiran itu saudara yang membuat satu penentu saudara. Hidup kita bisa nggak kita sampai dalam kerajaan Allah nanti? Kalau pikiran kita benar saudara, jiwa kita benar, hidup kita pasti benar saudara. Ya. Nah di sini coba next dah. Ini ada satu kata-kata yang bijak sekali saudara ya. Dibilang hati-hati dengan pola pikirmu, ya kan? Pola pikir saudara. Pola pikir orang kalau pola pikirnya nggak benar saudara, akan berdampak akhirnya dalam hidup kita, ya dalam masa depan kita, ya kan? Nah terus itu akan menjadi ucapan. Makanya saya bilang, sebelum kita mengucapkan sesuatu, dipikirin dulu saudara. Jangan saudara sudah mengucapkan sesuatu baru dipikirin, oh iya gue salah nggak ngomong begitu ya? Bisa ditarik lagi nggak? Nggak bisa saudara. Makanya sebelum kita ngomong sesuatu, pikirkan dulu. Gue ngomong ini manfaatnya apa ya? Gue ngomong ini orang tersinggung nggak ya? Itu harus saudara. Ya, jadi kalau saudara nih membiasakan gitu berkata-kata sesuatu, dipikirkan dulu. Jangan asal jeblak-jeblak, orang Betawi jeblak-jeblak gitu ya. Ngomong asal
ceblak aja gitu loh, ya nggak dipikirin. Nah, akhirnya tidak menjadi berkat saudara. Mungkin orang akan tersinggung, ya ada orang yang merasa istilahnya tidak nyaman saudara. Nah, itu jadi segala pola pikirannya kita ini menjadi ucapan saudara. Jadi ini mikir dulu, ya kan? Hati-hati dengan ucapanmu, karena itu akan menjadi tindakan. Ya, kalau saudara ini mengucapkan sesuatu, karena apa saudara? Kata-kata itu bisa kuasanya besar saudara ya. Tahu kan firman Tuhan itu saudara? Apa yang kalau saudara katakan baik akan baik, kalau saudara katakan buruk-buruk, apalagi tentang anak-anak kita, kalau kita akan kata bandel amat sih lo, ya kan? Akan bandel anak itu, ya kan? Kamu ini ya kata-kata yang negatif saudara, itu akan terjadi karena apa? Ucapan itu berkuasa saudara. Nah, dan itu akan merupakan jadi suatu buah tindakan saudara ya. Buah-buahnya ada dari ucapan itu. Nah, hati-hati dengan tindakanmu, karena itu akan menjadi kebiasaan. Tindakan saudara, kebiasaan kita itu kan menjadi tindakan kita itu menjadi kebiasaan saudara. Misalnya rutinitas saudara ya, rutinitas nih. Ketika setiap hari saudara ya, saudara pagi berolahraga, itu menjadi suatu kebiasaan. Kalau tidak berolahraga kayak nggak enak itu badan. Ya, itu satu kebiasaan saudara. Nah, dalam kebiasaan kita itu ya akan menjadi satu karakter. Nah, karakter ini ada pembentukan identitas kita jadi saudara, kelakuan kita ya, dari kebiasaan. Mungkin kebiasaan kita suka ngomel, ya itu karakter kita ya, ngomel dulu sepanjang ini ngomel ya kan. Kok karakter kita mungkin apa tindakan kita, kebiasaan kita ya marah, terus itu kebiasaan kita nih suka apalagi ya masing-masing tuh saudara sendiri yang tahu lah kelemahan kita apa ya, jiwa kita, kekurangan kita terbelenggu di mana. Terbelenggunya kalau kita kurang merasa gue nggak bisa mengasihi mungkin. Nah itu kekurangan kita, mungkin keterbelengguan kita, mungkin kita juga gue nggak bisa mengasihi musuh, gue nggak bisa mengasihi keluarga saudara yang sudah menyakitin kita. Itu satu belenggu, satu kebiasaan juga, kebiasaan yang tidak bisa mengampuni, itu satu kebiasaan. Karena orang bilang begini, pokoknya sampai mati gue nggak bakalan ketemu lagi, gue nggak mau ketemu lagi, gue nggak mau nolong lagi. Itu kadang-kadang manusia dari ucapan ya, ucapannya main asal doang saudara. Nah itu jadi kebiasaan, akhirnya menjadi tindakan benar saudara. Tindakan dia melakukan saudara. Ya, karena apa? Kebiasaan mengucapin, kebiasaan yang buruk itu akhirnya rutinitas saudara. Ya, kalau hobi saudara, mungkin hobi saudara mancing ya kan, udah rutinitas saudara tuh nanti keluarga juga bisa lupa kasihkan mancing saudara, lupa waktu ya. Nah itu sih bagus, nggak apa-apa, tapi asal jangan lupa keluarga saudara ya. Nah jadi kebiasaan, nah itu akan menjadi karaktermu. Hati-hati dengan karaktermu akan menjadi masa depan. Nah saudara, jadi masa depan itu apalagi anak-anak muda saudara, kalau saudara lihat dari Yusuf saudara ya, karakternya itu luar biasa saudara. Kenapa Yusuf itu bisa jadi penguasa di Mesir? Karena karakternya itu loh saudara. Dari pola pikirnya dia tidak pernah mengeluh. Ya, Yusuf ketika saat dimasukin saudara di lubang, ya kan, lubang sumur dan dijual, dia mengeluh nggak? Dalam Alkitab ada nggak keluhan saudara? Baca nggak? Pernah baca nggak? Yusuf mengeluh? Ya enggak. Yusuf kakak tolong jangan bunuh aku, kakak tolong lepasin aku, paling begitu kan? Nggak ada dia ngomel-ngomel nih kakaknya, kurang ajar lu, enggak. Ya, dia mau pola pikirnya dia tetap nggak ada ucapan-ucapan yang menyakitkan. Dan tindakannya Yusuf ini tindakannya saudara, ya dia tindakannya tuh tidak semau-maunya, mau sendiri egonya. Dia bertindak sesuai dengan firman Tuhan saudara. Karena saya percaya didikan orang tuanya kepada Yusuf ini, ya, didikan Yakub ini kepada Yusuf ini harus taat kepada Tuhan, ya, mengasihi saudara, ya, mengasihi sesama. Dan Yusuf ini melakukan otomatis, maka dalam setiap tindakannya saudara, dia orang yang hati yang lembut saudara, dan orangnya sopan saudara, sopan sekali, yang orangnya tidak cuek acuh bebel gitu loh kalau ketemu orang masa bodoh ya. Tapi dia mau ramah sama orang, dia mau menegur orang, dia mau sikapnya itu apa kata atasannya, oh ya, dia tidak pernah melawan saudara.
Maka saudara, kalau saudara yang mempunyai bos saudara ya, kalau saudara melawan saudara itu, saudara tidak menjadi contoh. Ingat Yusuf ketika apapun tidak melawan saudara. Ya, ketika Potifar ini, ya kan, istri Potifar ini menuduh fitnah dia bahwa dia memperkosa, padahal enggak. Justru istri Potifar ini yang mau menarik si Yusuf ini berzina, tapi Yusuf tak mau. Nah, tapi difitnah. Yusuf bela diri gak sama Potifar? Enggak, dia nggak bela diri saudara. Ya, dia tetap jaga sikap dia baik, tidak mau dia bela diri. Nah, contoh Tuhan Yesus saudara, ketika Tuhan Yesus mau disalib, ya kan ada pengadilan atau penyiksaan kan, dibawa dari Pilatus. Itu Tuhan Yesus diam, tidak berkata-kata, oh saya nggak benar. Enggak, Tuhan Yesus membela diri saudara. Nah, seperti Yesus juga gitu, dia tidak bela diri. Demikian juga hidup kita saudara, kalau saudara difitnah, ya saudara disalahkan, jangan membela diri saudara. Hanya Tuhan yang tahu. Karena pembelaan diri kita itu nggak benar, malah jadi sakit hati saudara. Biar kalau memang kita berbuat benar, ya kita merasa diri kita, Tuhan ikuti firman Tuhan, kita berbuat benar, kita difitnah, puji Tuhan, itu satu kasih karunia saudara. Ya, memang ajaran Tuhan saudara kadang-kadang nggak masuk akal ya. Saya berpikir ajaran Tuhan itu kok sampai, makanya sekarang ada ajaran yang itu ya, gereja apa tuh yang viral, gereja Polres sudah tahu sendiri ya. Kenapa? Pola pikirnya dia mengandalkan kepandaian zaman sekarang, udah zamannya udah berubah. Itu Alkitab tuh, apalagi soal orang Israel perjalanan ke bangsa ke tanah Kanan, itu udah kuno, ya. Dan apalagi udah itu masalah kuasa Tuhan, ya, yang zaman dulu. Nah, zaman sekarang aja sedang diberitakan itu Yesus itu berkuasa, mereka nggak percaya. Yesus itu jadi dianggap itu kuno, ya. Ajaran mereka ini jadi mengandalkan otak saudara, ya. Mereka mengajar udah firman Tuhan itu udah nggak sesuai, maksudnya harus diperbarui, bergerak terus dengan ikuti zaman. Ya, sebenarnya firman Tuhan itu jangan mengikuti zaman saudara, justru zaman harus mengikuti firman Tuhan. Kembali saudara, tapi pikirannya tidak, pokoknya Alkitab mesti ngikutin mau dia. Nah, mereka itu tidak, mereka orang Kristen saudara, ya kan? Gereja Progres ini, si Brian ini saudara, Brian siapa? Siawarta siapa ya? Nah, dia ini orang Kristen saudara, bukan orang yang belum kenal Tuhan, bukan. Ini dia pendeta, udah kenal Tuhan, percaya Tuhan Yesus, percaya nggak? Percaya. Dia percaya nggak kuasa Tuhan? Percaya nggak? Percaya, tetapi disaring dengan pikirannya, dengan logikanya saudara. Dia begini saudara, itu kayak kesembuhan. Contoh ya, di wawancara saya lihat, saya dengar soal kesembuhan. Itu kesembuhan itu sebenarnya sudah dirancang oleh pendeta-pendeta. Dia lihat yang orang yang mau didoain, orang misalnya kakinya nih, dia misalnya stroke, ada kali stroke, tapi dia masih bisa jalan berapa langkah. Nah itu doain, terpatah itu sudah jalan. Padahal itu bohong kata dia. Nah karena dia tidak percaya. Nah kenapa dia tidak percaya saudara? Kenapa saudara? Orang-orang yang gereja Progres ini tidak percaya kuasa Tuhan. Kenapa saudara? Tahu nggak alasannya kenapa saudara? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Singkat aja, simpel aja. Karena mereka belum merasakan kasih Tuhan, mereka belum merasakan kuasa Tuhan. Ya coba kalau mereka merasakan kuasa Tuhan, mereka disembuhkan, ya, mereka melihat kuasa Tuhan yang nyata. Mungkin nggak mereka meragukan kuasa Tuhan? Nggak mungkin. Mereka ini berkata begitu karena mereka belum mengecap kuasa Tuhan, belum mengecap kasih Tuhan, ya kan? Nah saudara nih, kalau saudara belum mengecap kasih Tuhan, otomatis saudara meragukan semua. Benar nggak ya? Itu benar nggak kuasa Tuhan? Ya saya saksikan saudara, saya ini kadang-kadang bingung saudara ya. Setengah 12. Nah, saya masih bingung. Kadang-kadang gini saudara, waktu dulu saudara, ya waktu ada KKR, saya seringkali khotbah ini seringkali bawa firman Tuhan ini mengingatkan. Saya bingung, kuasa Tuhan itu kok sampai bekerja, itu saya bingung. Ketika saat KKR saudara, pendeta lagi kesemua dilahi, tiba-tiba orang depan saya nih tiba-tiba ayan saudara. Ayan dia jatuh, ayan kejang-kejang saudara. Nah, saya sebagai orang Kristen harus melakukan apa saudara? Apakah saya berdiam diri? Enggak, pada saat itu saya masih muda, berapi-api saudara. Saya samperin saudara,
orang yang geletok lagi kencang-kencang, orang pada diam aja, pada nggak mau nyamper. Akhirnya saya samperin, saya bilang, mari doain, dukung saya doa, saya tumpang tangan saudara. Dalam nama Yesus, kamu sadar, kamu diam, sadar, bangun. Tiba-tiba orang ini lemas dibangun saudara. Nah ketika dibangun ini saya bingung saudara, kok bisa ya? Nah itulah kuasa Tuhan saudara. Jadi orang yang belum merasakan, apalagi kalau belum merasakan kuasa Tuhan dalam diri kita mengalami, otomatis meragukan atau bohong, itu nggak benar. Jadi jangan saudara, nggak usah pusing ya. Mereka ini banyak gereja progresif itu, mereka belum merasakan kasih Tuhan, belum merasakan kuasa Tuhan ya, maka berkata demikian. Ya next selanjutnya, biar terus ya. Emosi, perasaan manusia itu, dalam jiwa manusia ada emosi, ada perasaan saudara ya. Ada perasaan marah, itu senyum, malu, nangis, ketawa, sedih. Saudara pilih yang mana? Atau saudara keterikatan saudara di mana nih? Di marah, ya kan? Atau keterikatan saudara di mana? Sedih, ya kan? Yang lain sih nggak senyum, malu ya. Jamak lah, jangan malu-maluin saudara yang malu. Nah, nangis sedih, nangis ketawa. Nah senyum. Nah saudara nggak usah jauh-jauh. Dengan senyum aja orang sudah bisa senang loh. Percaya nggak saudara? Dengan senyum aja bisa mengubah hidup saudara. Ya, ini ada ilustrasi, bukan ilustrasi, sebenarnya cerita saudara ya, cerita. Ini dulu saya pernah ceritain juga. Ada seorang wanita bekerja di pabrik saudara. Dia bekerja di pabrik ini, pabriknya karyawannya puluhan orang ya, mungkin puluhan orang, nggak terlalu juga puluhan orang. Dan di setiap pabrik itu ada seorang security depan. Nah, setiap pekerja di kebenaran, pekerja pabrik nih, pekerja perempuan, ada laki, ada perempuan. Kebenaran di security ini paling setia, karena security jaga pintu kan, dia tahu kan orang-orang yang masuk, ya kan, keluar masuk, dia perhatiin mana yang keluar masuk itu. Nah, ada satu orang wanita, ya, ini bukan karena dia senang sama security ini, tapi dia sifatnya itu ramah. Wanita ini sifatnya ramah dan mudah tersenyum dan sopan. Ketika dia masuk kantor, masuknya kantor pabrik itu, ketemu security, dia bilang, selamat pagi Pak Security. Ya, apakah baik? Baik, begitu, jalan, masuk ke dalam. Setiap hari dilakukan dengan setia, setiap hari. Nah kebetulan pabrik ini saudara, maka suatu pabrik yang pengawetan saudara, seperti daging dan apa pengawetan. Nah, ketika satpam ini memperhatikan, jadi bukannya pagi aja datang, ketika pulang dia pasti nyamperin ke security, nyamperin Pak Security, bagaimana, sehat, begitu lah. Terima kasih, ya kan, jangan senyum aja, negor. Nah, ketika suatu saat security ini merasa ada yang kurang, karena apa? Ketika pagi itu, ya, wanita ini menegur, selamat pagi Pak Security, selamat pagi, ya. Nah, dengan senyum, ya, dia masuk ke kantor pabrik itu. Dan ketika sudah waktunya pulang, semuanya pulang, security ini merasa kok aneh, ada yang aneh saudara. Nah, dia aneh apa? Karena dia tidak ada orang, wanita ini nyamperin dia, senyum dengan dia, karena kebiasaan pulang pasti senyum, pasti ngetor dia, karena orangnya sopan saudara ya. Terima kasih Pak Security, ya, ngucap selalu, terima kasih Pak Security, terima kasih, senyum, terima kasih, ya, ngucapin terima kasih, tahu terima kasih. Nah, tapi pada saat ketika jam 5, jam 6 kok dia tidak muncul, ini security-nya pasti ada sesuatu, dia nyamperin ke pabrik. Ternyata sudah di dalam pabrik itu ada ruangan pendingin, itu ada ketuk-ketuk. Ternyata wanita ini terkunci di mana saudara? Di ruang pendingin. Nah saudara bayangin, freezer ya. Kalau satu malaman di situ mati nggak saudara? Beku dah. Nah akhirnya security ini tahu ada orang, dia bukan, nggak tahu wanita ini yang sudah setiap hari tersenyum, setiap hari menegur dia. Dan selamat gak? Selamat. Itu kuasa siapa? Kuasa dari senyum dengan ramah. Ya, ada saudara manfaatnya. Jadi saudara kalau ramah, saudara senyum, saudara sopan, ada manfaatnya saudara. Ya, ada. Jadi bukannya hal yang sia-sia. Anak-anak muda mau cari kerjaan juga harus banyak senyum, ya kan? Harus banyak kata-kata sopan, ya kan? Ya jangan, pokoknya jaga sikap, attitude-nya dijaga, ya kan? Sopan santun dijaga, perkataan dijaga, otomatis akan senang saudara. Ya, saya membuktikan anak saya Yohanes ini orangnya itu sopan, terus terang sopan. Ya, sampai saudara istri saya bilang ini kayak burung pelatuk. Karena apa? Dia selalu begini. Ya, iya.
makasih ya, makasih tuh. Kalau ini G gitu orang Jawa, ya. Jadi itu apa? Pokoknya iya, pokoknya dia sopan lah. Orang senang. Nyatanya saudara, sampai bosnya waktu di apa Amazon ini, dia tuh mempertahankan. Ya padahal dia orang baru, nggak tahu, nggak kenal. Pertahankan apa? Lihat sikapnya sopan, anak sopan, ngomongnya juga sopan, sikapnya sopan, manis, disukain. Sampai akhirnya punya waktu sampai dia di masuk situ. Demikian saudara. Yusuf, ya kan orangnya sopan, disukai oleh Potifar, ya kan disukai oleh sipir penjara, sampai di akhirnya bebas jadi penguasa kedua dari Firaun. Ya, itu jadi kesopanan, keramah tamahan, ya semuanya itu bermanfaat saudara. Senyum terutama, ya banyak orang yang nggak banyak bisa senyum, ya banyak orang nggak bisa senyum saudara, ya. Iya, harus banyak senyum saudara. Kalau saudara nih susah senyum, belajar senyum saudara. Ya, senyum, ya kan. Biarpun gigi nggak rata, apa senyum aja. Ya, nah itu. Ya, next selanjutnya. Persingkat aja pokoknya. Coba kita nih. Nah, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, jadi yang tadi saya bilang keinginan. Saudara punya keinginan nggak saudara? Banyak ya keinginan ya. Kayak kita nih punya ingin pagem nih, kita semua punya gereja ibadah tempat yang gede, ya kan? Keinginan bukan? Berkenan sama Tuhan nggak? Kok tahu berkenan sama Tuhan? Ayo. Hah? Oh gitu. Iya, itu berkenan sama Tuhan ya. Karena apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah coba kalau umpama kita mau cari tempat nih, misalnya nih, ya tapi untuk buka biliar, tempat perjudian, itu nggak berkenan. Tapi kita untuk tempat ibadah, ya pasti berkenan ya. Nah, sekarang keinginan kita apa saudara? Saudara punya keinginan saudara apa? Ya, kalau bangsa Israel ini, ya kan, keinginan cuma berkat saudara. Bangsa Israel ini keinginannya cuma berkat saudara, tapi dia tidak mengenal siapa yang memberi berkat. Ya, mereka tuh cuma tahunya berkat, nggak mau susah, nggak ada air, Musa nggak ada air, ya kan? Musa nggak ada makanan, Musa nggak ada daging, cuma bisa begitu aja bangsa Israel. Dia nggak mau tahu bahwa Tuhan tuh mengasihi mereka, menyertai mereka, dan mereka harus lebih taat sama Tuhan. Malah mereka memberontak ketika Musa naik ke gunung, ya kan? Tidak turun-turun waktu dia bertemu Tuhan, ya kan? Tidak turun-turun. Bangsa Israel membuat apa saudara? Patung lembu, disembah patung lembu. Harun juga ada, tapi nggak bisa bikin apa-apa saudara. Nah itulah, padahal kuasa Tuhan yang nyata bahwa Tuhan itu satu-satunya Allah mereka adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel, aku yang aku ada, ya kan? Tapi mereka tuh tidak ingat kebaikan Tuhan, tidak ingat kuasa Tuhan. Nah akhirnya mereka sampai nggak ke tanah Kanaan itu, masuk nggak saudara? Hah? Siapa yang bilang masuk? Hah? Siapa yang bilang enggak? Oh, perwakilan. Yang masuk ini mereka yang angkatan dari Mesir nih, ya kan, yang keluar dari Mesir itu mereka nggak masuk semua kecuali Kaleb dan Yosua. Yang masuk siapa? Keturunannya. Ya keturunan mereka masuk semua ke tanah Kanaan. Musa masuk nggak? Hah? Kenapa nggak masuk? Ayo, kenapa nggak masuk? Siapa tahu? Musa kan dipakai Tuhan, kok nggak masuk tanah Kanaan sih? Tahu nggak sebabnya apa? Kok taunya Musa nggak masuk tanah Kanaan doang? Ada sebabnya. Kalau orang nggak masuk itu ada sebabnya. Karena Tuhan bilang begini, Musa, katakanlah kepada gunung itu keluarlah air. Ternyata karena orang Israel ini saudara, orang Israel, Musa minta air dulu. Musa nih, biarpun Musa itu dijuluki manusia terlembut di dunia saudara, tapi masih bisa marah sama bangsa Israel. Karena bangsa Israel benar-benar nggak ada terima kasihnya sama Tuhan, nggak terima kasih sama Musa pun nggak mau terima kasihnya. Mereka malah ada mau membunuh Musa, ya saking mereka mau kemauan keinginannya itu dipenuhi.
Akhirnya Musa marah, dia pukul tongkat itu ke batu, keluar air. Nah, Tuhan malah bilang, Musa, engkau telah melanggar, ya kan? Apa yang aku katakan, kenapa kamu tidak sesuai dengan apa yang kau katakan? Mau manggil keluar air, saudara. Tuhan bilang cuma, hai, gunung batu keluar air, tapi Musa cuma dipukul, ya, keluar air. Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Enggak, Tuhan katakan A, lakukan A. Jangan Tuhan katakan A, saudara lakukan B. Atau ya sedikit-sedikit lah, menyerang sedikit, gak apa-apa. Enggak, saudara. Tuhan itu Tuhan yang disiplin, saudara. Tidak mau mengatakan hal-hal yang tidak benar. Maunya tuh istilahnya, Tuhan itu kalau dibilang kayak orang kita tuh pokok saklek deh. Udah katakan A, ya A, harus lakukan. Nah, jangan kita cincai lah sedikit-sedikit lah. Tuhan juga tahu namanya manusia, ya kan? Kadang-kadang begitu, saudara. Manusia itu kadang-kadang merasa itu ingin apa? Ya pokoknya maklum lah, manusiawi, ya kan? Orang kadang-kadang kelemahan itu manusiawi, ya kan? Tidak juga, saudara. Saudara belajar, kita belajar semuanya. Jangan kompromi, ya, jangan kompromi dengan keinginan daging, saudara, ya. Jadi apa? Keinginan kita, saudara, harus perhatikan itu pertama dari panca tubuh kita ya, dari mata. Karena dari mata itu turun kemana? Hati. Oh, ke hati. Dia tahu dari hati itu turun ke kepikiran, ya, naik kepikiran lagi. Dari pikiran itu akhirnya membuahkan tindakan, saudara. Ya, jadi itu semua berhubungan. Jagalah, makanya tubuh, jiwa, rohmu itu dijaga agar supaya kamu sempurna, ya, jangan sampai tuh kamu timpang, ya kan? Kalau tubuh cacat nggak apa-apalah, ya kan? Yang penting jiwa jangan cacat. Kan banyak orang anak-anak Tuhan yang tubuhnya cacat, mungkin tangannya, kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, ya kan? Tapi Tuhan pakai, kayak yang penyanyi itu, cilik itu, Gracia, ya kan? Dia matanya buta, tapi Tuhan pakai. Oke lah kalau tubuh itu, tapi jiwa, ya kan? Yang penting jiwanya menentukan. Ya saudara, jiwa saudara menentukan hidup mati saudara, menentukan masa depan saudara. Ya, nasib saudara ditentukan oleh jiwa saudara, dari pikiran, apalagi pikiran, emosi, untuk perasaan, dan satu lagi keinginan, kehendak. 3 nih, ya, dalam jiwa itu. Ya, pokoknya lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, lakukan. Jangan sampai kita seperti Musa. Sayang, saudara, ya, Musa itu tinggal sedikit lagi. Tapi Musa itu diizinkan Tuhan melihat tanah Kanaan dari jauh. Nah itu dikasih unjuk tetap tanah Kanaan, tapi Musa nggak bisa masuk. Nah kayak kita, saudara cuma dikasih unjuk dong. Ini kerajaan surga ini seperti ini. Tapi saudara nggak bisa masuk. Bagaimana, saudara, perasaannya? Sedih, udah ikut Tuhan dari kecil, ya, mungkin dari saudara anak-anak sekolah minggu sampai saudara dewasa sekarang. Saudara itu kenal Tuhan, tahu, tapi saudara nggak bisa masuk kerajaan surga. Nyesek, saudara, ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah merasa nih senior, ya kan? Dia sudah bisa menyembuhkan orang, punya karunia ini, karunia itu. Tetapi pada saatnya Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Nyesek, saudara. Karena apa, saudara? Kembali lagi, pribadi kita, ya kan? Jiwa kita ini benar gak mengasihi Tuhan? Daud itu, saudara, Daud itu benar-benar seorang penyembah yang mengasihi Tuhan, saudara. Walaupun Daud ini manusia juga, saudara, banyak kekurangannya, saudara, ya, tahu kan kekurangan Daud. Tetapi jiwanya ini, saudara, hatinya ini senang menyembah Tuhan, saudara. Hatinya senang menyembah Tuhan. Kalau seorang, saudara, hatinya terpaut sama Tuhan, senang menyembah Tuhan, senang berdoa, terpaut sama Tuhan, pasti Tuhan luputin, saudara. Ya, seperti contoh, saudara, Daud ini ketika waktu sedikit lagi, saudara, ya. Daud ini ketika mau ditangkap oleh Saul, saudara. Saudara tahu gak? Daud itu udah waktu itu sama Saul, antara bukit 1 dan bukit 1. Saul itu udah pengen nangkep si Daud ini. Tentaranya banyak si Saul ini. Nah, karena si Daud ini seorang penyembah, dalam setiap masalah, saudara lihat masuk Daud itu, maka jiwanya ketika jiwa tertekan lah, ketika apa, tapi dia memuji Tuhan. Ya, dia memuji Tuhan, menguatkan hati, memuji Tuhan. Dan ketika Saul ini menangkap si Daud ini, padahal sudah dekat antara bukit 1 dan ribuan tentara Saul ini pengen menangkap Daud. Sebenarnya saya logika mesti ketangkap, tapi saat itu Daud lakukan apa? Dia berdoa, dia menyembah pada Tuhan.
menyembah Tuhan. Dan nyatanya kuasa Tuhan bekerja, saudara. Tiba-tiba pegawai Saul datang, Tuhan Raja, orang Filistin ini ingin nyerang kita bangsa Israel. Akhirnya apa? Saul, ayo jauh balik, Daud selamat. Dia nggak sampai ditangkap, saudara. Ya, itu kuasa Tuhan, saudara. Karena semua apapun saudara alami, saudara, ketika hambatan, tekanan, apapun yang terjadi, saudara, doa, saudara, doa menyembah Tuhan. Situasi apapun, saudara, jangan saudara lemah, saudara, iman saudara kuatkan, ya kan, saudara, iman saudara untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan, ya. Jadi bebaskan, ya tadi bilang bebaskan rohmu, ya kan, tadi lagu itu tahu kan? Bebaskan rohmu, ya kan, seperti Daud menari-nari. Kenapa? Rohnya bebas, jiwanya itu tidak tertekan, tidak terikat. Saya berharap hari ini, siang ini, jiwa kita jangan tertekan, saudara, jangan terikat oleh dosa, terikat oleh dendam, terikat oleh iri hati, terikat apapun juga, ya kan? Ya dari judi, dari perzinahan, mungkin dari rokok kalau bisa, ya. Itu jangan terikat, saudara. Karena saudara terikat, akan terikat terus sampai kapanpun akan terikat, karena tidak akan bisa dilepaskan kalau jiwa kita ini benar-benar terbelenggu. Jadi gampang, saudara, menilai jiwa kita terbelenggu apa tidak itu gampang. Kita mengasihi sesuatu yang kita suka melebihi dari Tuhan. Itu aja patokannya. Wah, kayak gue lebih suka melakukan apa, ya kan, daripada menurut firman Tuhan. Itu namanya terbelenggu, saudara. Jadi terbelenggu itu bukan secara rantai, enggak, saudara. Terbelenggu jiwanya, rohnya, ya kan. Roh Kudus itu selalu ada, saudara. Roh Kudus itu nggak pernah meninggalkan kita, ya. Roh Kudus itu selalu ada dalam hidup kita, ya. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan saya tidak perpanjang. Biar saya berharap kita boleh dibebaskan, ya, dari belenggu-belenggu yang ada pada hidup kita. Baik, kita masuk dalam doa. Sebelum diakhiri, kita doa sama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh mendengar sharing firman-Mu. Jiwa kami Tuhan, kami tidak ingin dibelenggu oleh segala keinginan dunia, pikiran-pikiran kami Tuhan, masa lalu kami Tuhan, segala dosa yang menghimpit kami, permasalahan yang menghimpit kami Tuhan. Kami tidak ingin dibelenggu oleh segala masalah apapun Tuhan, karena kami Tuhan percaya bahwa Engkau Tuhan sudah membebaskan penyaliban melalui darah-Mu Tuhan. Kami sudah dimerdekakan segala kuasa dosa Tuhan. Kami sudah dibebaskan Tuhan dari belenggu-belenggu kehimpitan kekurangan kami Tuhan dalam segala sesuatu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh belajar kepada bangsa Israel Tuhan. Kegagalan tidak akan kami alami Tuhan, tapi kami akan terus maju Tuhan bersama Engkau Tuhan. Kami akan setia Tuhan mengiring Engkau walaupun apapun yang terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus senantiasa ada dalam hidup kami, menguatkan kami, membebaskan kami Tuhan, membawa kami pada tujuan kami yang akhir, yaitu kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biar Roh-Mu yang kudus Tuhan menjamah umat-Mu, menjaga kami semua Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Lambaikan tangannya yang sudah diberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih kepada hambanya Pak Sohandi. Tuhan akan pakai terus lebih luar biasa. Amin. Tuhan akan berkati juga segala apapun pergumulan dalam pelayanan maupun keluarganya. Semuanya Tuhan berkati dengan berlimpah. Amin. Oke, tiba saatnya juga kita akan memberikan yang terbaik. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa. Pada siang hari ini kami rasakan Tuhan berkat-Mu lewat firman-Mu Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan. Pak Suhandi, kami bersyukur terus, kami percaya Kau pakai terus lebih luar biasa Tuhan. Baik dalam pelayanannya maupun dalam keluarganya, kami percaya Tuhan, biarlah Pak Suhandi selalu menjadi kebanggaan-Mu Tuhan dan menjadi terang-Mu dimanapun keluarga Pak Suhandi berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu terus melekat dalam kehidupan kami. Dan terus Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami bersyukur buat semua berkat-Mu yang sudah Kau curahkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui berkat-Mu Tuhan, sebentar kami akan menjalankan persembahan Tuhan. Kami percaya biarlah persembahan pada siang hari ini Tuhan berguna untuk rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel. Kami percaya apapun yang diperlukan dan dibutuhkan di dalam rumah-Mu ini Tuhan, Engkau yang menyediakan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan satu bukunya. Bila Roh Allah. Oke, pengumuman pada siang hari ini tetap seperti biasa kita ibadah kegiatan kita masih diliburkan ya sampai tanggal 22 ya, kita masih nuansa minal aidin ya. Maaf lahir batin, Tuhan berkati. Amin. Ya, pengumuman selanjutnya adalah ibadah raya tetap diadakan hari Minggu jam 10 pagi. Jangan telat ya. Karena udah seminggu libur. Jadi hari Minggunya harus on. Jangan kayak enakan bobo ya. Oke, dan pengumuman tambahan adalah selamat ya untuk semua yang sudah selesai ibadah puasa ya kemarin ya. Kita bersyukur Tuhan memberikan kekuatan buat kita semua, dan kita percaya apapun yang dipergumulkan dalam kehidupannya Tuhan akan nyatakan dan berkati. Amin. Ya. Pengumuman tambahan lagi adalah kita tanggal 23 Mei kita akan jalan-jalan kemana? Ke World of Wonders ya, sudah dipajang ya. Ya. Kita akan pergi ke World of Wonders yang di Citra Raya Tangerang. Itu kita dikenakan biaya per orang 25.000, itu untuk bayar makannya. Biaya untuk masuk dan transportnya itu semua free dari Tuhan dan dari gereja. Dan di sini juga tidak boleh membawa makanan yang berbentuk nasi dan mie. Ya, kalau bawa kita serbu sama-sama di bis ya. Habiskan semuanya di bis. Ya, kalau perlu bantuan kita siap banget. Semangat. Kalau siap. Selalu siap. Ya, berbentuk yang lain-lain juga nggak boleh ya. Pokoknya nasi mau diolah kayak gimana pun itu tidak boleh ya. Saya sudah tanya mau lepet, mau lontong, mau bacang, semua tidak boleh. Ya, semua tidak boleh. Jadi sebelum naik bis lebih baik diperiksa ya Pak ya, biar di bis kita habiskan ya. Iya. Yang diperbolehkan hanya membawa snack atau roti serta minum.
bawahnya sedus boleh langsung dibagiin. Ya, tidak boleh berbentuk dus juga bawahnya ke dalam. Dan kita untuk di dalamnya nanti kita permainannya kita diawali dengan sesuai kategori dulu. Anak-anak dengan anak-anak, iut dengan iut, ibu-ibu dengan ibu-ibu, dan bapak-bapak dengan bapak-bapak. Ya, bebaskan semuanya pagi-pagi dengan kebersamaan masing-masing kategori. Setelah jam 12 siang ya kita berkeluarga, boleh main dengan keluarga. Sudah siap Pak Immanuel main dengan keluarga? Main dengan bapak-bapak? Siap. Yang sudah siap angkat tangannya, yang mau jalan-jalan, wah, semangat ya. Dan wajib memakai sepatu sport ya. Dan pakai kaos, ada wahana yang pakai kaos kaki. Jadi harap bawa kaos kaki. Dan pendaftaran sudah dibuka dan sudah ada yang mendaftar ya. Beberapa keluarga ada yang mendaftar, ada yang belum juga karena belum di tangan saya. Ya, tolong secepatnya untuk pendaftarannya didaftarkan segera mungkin, jadi kita bisa melihat akomodasi apa yang akan kita pakai ya. Kalau bisa bis besar ya bis besar, kalau sedikit hanya kita pakai L, itu aja. Dan ada lagi program? Ada yang ulang tahun nggak? Ada. Minggu depan katanya ya, siapa tuh? Ada deh ya. Oke, itu aja pengumuman pada siang hari ini. Kita mau akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita naikkan satu lagu kemuliaan bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebelum kami memanjatkan doa syafaat ya Tuhan, kami naikkan doa untuk gereja kami, gereja Betani Immanuel ya Tuhan di Pasar Modern ya Bapa. Engkau yang memerintahkan, Engkau yang memberikan hikmat kepada hamba-Mu ya Tuhan untuk pindah ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, jadilah sesuai dengan keinginan-Mu ya Bapa. Di belakang ya Tuhan ada ruko ya Tuhan yang lebih luas ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Apabila ini seizin Engkau ya Tuhan, apabila ini atas kehendak-Mu ya Bapa, tahun ini ya Tuhan gereja kami akan pindah ke belakang ya Tuhan, ke tempat yang lebih luas ya Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa yang haus akan Engkau ya Bapa.
kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, karena kami percaya ya Tuhan, gereja-Mu ini akan melebar ke kanan kiri depan belakang ya Bapa, untuk kemuliaan nama Engkau ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Begitu juga dengan firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan, Engkau materaikan ya Tuhan firman-Mu ya Bapa, agar kami selalu tersenyum ya Bapa di saat apapun kondisi kami ya Bapa, sehingga nama-Mu terus dimuliakan ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, apapun yang terjadi di kehidupan kami ya Tuhan, kami tidak bersungut-sungut ya Tuhan, tetapi melainkan ucapan syukur yang kami ucapkan ya Bapa, karena Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu memperhatikan anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau urapi, Kau jamah, Kau berkati hamba-Mu yang telah membagikan berkat-Mu ya Tuhan, Bapak Suhandi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau berkati di setiap pelayanannya, aktivitasnya, keluarganya, keluarga besar, istri, anak, cucu, mantunya ya Tuhan. Kau berkati ya Bapa. Apapun kerinduannya ya Tuhan, apapun cita-citanya ya Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkatinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin gereja kami, Gereja Betani Indonesia, dari Bapak Freddy Riva, Bapak Aswin, sampai Bapak Korda kami, Bapak Insinyur Agnes Kurniawan. Kau berkati, Kau naungi, Kau jamah ya Bapak. Biarlah para pemimpin kami ya Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Engkau ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga dengan para jemaat kami ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka satu persatu ya Bapa. Engkau yang memberikan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga jemaat kami ya Tuhan. Biarlah jemaat kami ya Tuhan Kau pakai dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Engkau ya Tuhan. Biarlah jemaat kami ya Tuhan dipenuhi dengan api Roh-Mu ya Tuhan, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, yang lemah letih lesu Engkau berikan kelegaan, Engkau yang memberikan kekuatan ya Tuhan. Yang mungkin saat ini dalam sakit penyakit ya Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan ya Bapa. Biarlah nama-Mu terus dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga memanjatkan doa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Kami percaya bangsa kami ada di tengah-tengah, Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan, untuk memberkati bangsa kami, untuk menuntun bangsa kami ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih sejahtera ya Tuhan, melalui para pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden. Biarlah mereka ya Tuhan bekerja ya Tuhan, menunaikan tugas-tugas kenegaraannya, berasaskan takut akan Engkau ya Bapa. Berkati aparat pemerintahan baik pusat maupun daerah ya Tuhan, sampai RT RW lingkungan kami ya Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami hendak berpisah satu sama yang lainnya Bapa, kami percaya pada siang hari ini Engkaulah yang memberkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah cinta kasih dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberkati kita, yang memulihkan kita, yang memberikan kita damai sejahtera mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. 114.